Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat bengkel dimanapun anda berada. Hari ini saya kedatangan motor lama ya, motor generasi Honda Grand. Nah, ini membawa masalah starternya tidak bisa hidup ya. Nah, padahal aki ini baru. Ini sama sing punya sudah dibelikan aki baru ya. Kita kontak. Nah, ini sudah nyala ya. Ini kita tombol. Ini cuma bunyi. Nah, coba dengerin. Nah, cuma bunyi untuk area bendik, cuma bunyi cetek-cetek ya. Nah. Nah, ini kan bawa ke sini suruh benahi apa yang menjadi sumber permasalahan motor ini kok starternya tidak bisa hidup. Dari segi aki ini baru, intinya aki normal. Ini saya akan berbicara masalah jalur ke starter, sistem starter yang menggunakan bendik ya, yang menggunakan bendik. Semua motor. Ini kebetulan ada motor Grand ya. Ini untuk sebagai contoh untuk semua generasi motor menganut sistem starter yang memakai bendik. Intinya memakai dinamo ya. Nah, memakai dinamo kayak gini. Nah, sebelum kita mengerjakan permasalahan di sistem starter ini, nah, tak kasih contoh. Suatu misal motor ini, misalnya kita kontak kayak gini, ini tidak ada bunyi cetek-cetek sama sekali yo. Misalnya ini kebetulan sudah cetek-cetek, berarti permasalahan bisa jadi di bendiknya sendiri. Biarpun dia bunyi cetek, tapi tidak menghubungkan kabel aki menuju kabel dinamo. Itu bisa jadi, nanti kita cek. Nah, bisa jadi jalurnya sini. Saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips cara mengecek jalur starter sistem bendik kayak gini ya. Ini untuk semua motor ya. Misalnya ini sudah posisi kontak on, tapi ini tidak ada pergerakan sama sekali. Intinya tidak bunyi cetek-cetek. Apa saja yang harus kita kerjakan? Oke, lanjut kita akan belajar bersama-sama. Di sini saya akan memberi penjelasan mengenai sistem starter generasi motor yang menggunakan bendik, menggunakan dinamo ya, bukan ACG ya, tapi intinya pakai bendik. Ini untuk semua motor, ya, entah itu Yamaha, Suzuki ataupun Kawasaki ya. Kita akan belajar bersama-sama. Ya. Sederhana, cuma mengandalkan taspen DC ini aja, kita sudah bisa mengetahui sumber permasalahan motor ini kenapa starternya tidak bisa hidup. Nah, ini penjepit kita taruh di masa ya. Nah, kita taruh di sini aja bisa, kayak gini. Nah, ini juga masa kan. Terus, nah, di dalam bendik ini ada dua kabel. Ini kabel penggerak daripada bendik ya. Maaf, ini suaranya agak bising soalnya di pinggir jalan ya. Ini adalah kabel penggerak daripada bendik untuk menghubungkan arus dari aki menuju dinamo. Itu poin pentingnya. Nah, yang namanya penggerak pasti ada arus plus dan arus min ya, itu pasti. Nah, kita akan lepas dulu. Nah, di sini ada dua kabel. Satu. Nah, di sini ada dua kabel ya. Satu warna hitam dan dua warna merah, kuning strip merah. Nah, kuning strip merah ini adalah kabel massa. Ini dihubungkan ke tombol starter sini mas. Nah, di sini ada kabel kuning sama merah sama hijau untuk Honda ya. Nih. Nah, terus kita akan tes. Nah, ini ada warna hitam ya. Ini adalah arus standby 12 volt setelah kontak on. Nah, ini kayak gini ya. Ini waktu kontak on, nah, taspen harus nyala. Coba kita kontak ya. Nyala. Coba mas, bantu bentar mas. Nah, ini nyala kan.
Coba kontak matikan. Mati. Kontak lagi. Oke, nyala. Berarti untuk arus plus itu sudah ada. Berarti arus standby masuk ke bendik ada ya. Tinggal kita mencari arus min. Nah, gimana caranya? Nah, ini dibalik Mas. Ini penjepit. Kalau kita mau ngetes arus min ini ada atau tidak, ini penjepit kita taruh di plus aki yo. Nah, ini plus aki yo. Nah, ini kan plus aki. Ini kita jepitkan di kayak gini. Nah. Terus ini kabel kuning liris merah. Nah, ini kan masuk ke tombol. Nah, terus waktu di tombol ini nyambung sama massa. Nah, kita akan tes. Kalau ini nyambung sama massa, tes pen saya akan menyala. Tidak usah dikontak Mas. Coba di tombol Mas, starternya Mas. Nah, ini ada loh, warna merah. Lepas, tombol lagi, lepas, tombol lagi, lepas. Oke, berarti jalur tombol aman, jalur plus ada, jalur min juga ada. Nah, terus tinggal kita masukkan lagi. Berarti tidak ada masalah. Untuk penggerak daripada bendik, arus plus ada, arus min ada. Berarti bendik secara teori akan bunyi cetek-cetek. Kita akan praktekkan. Coba kontak starter. Nah, ini kan sudah bunyi cetek-cetek. Nah, bisa jadi memang di sini dia bunyi cetek tapi tidak menghubungkan arus dari aki menuju ke dinamo Mas. Nah, ini kita tes ya. Nah, untuk arus plus berarti ini ditaruh di min lagi. Mas. Nah, terus kayak gini ya. Ini yang satu dari baterai, dari aki. Ini yang satu dari aki, yang satu menuju ke dinamo. Kita tes dari aki dulu. Nah, ini kan dari aki. Nah, nyala kan? Loh. Nah, ini nyala. Nyala kan? Kalau lepas mati. Nyala. Nah, berarti kan ada. Terus waktu tombol starter dihubungkan, ini juga harus nyala Mas. Nah, ini kan belum nyala. Coba di tombol starter. Nah, nyala kan? Lepas, tombol lagi, nyala. Oke. Nah, ini berarti bendik sudah bisa menghubungkan arus dari aki menuju dinamo. Kok dinamo sini kok tidak bisa berputar? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu. Berarti permasalahan bisa saja memang ada di dinamonya, ataukah jalur kabel sini sering menuju dinamo yang bermasalah. Kita akan tes kabel yang masuk ke dinamo. Ini ditaruh di min ya kayak gini. Nah, sini juga min bisa. Nah, ini. Nah, ini. Nah, inilah kabel yang dari bendik ya. Nah, ini kabel dari bendik. Ini kita colok kayak gini. Coba bentar. Nah. Ini kalau kabel nanti putus, ini nanti kalau kabel ini putus di tengah jalan, ini tidak nyala. Tapi kalau nyala berarti masalah ada dinamo. Coba Mas, di starter Mas. Nyala kan? Lepas. Oke. Terus, oke. Berarti jalur kabel juga aman. Kok dinamo tetap tidak bisa mutar? Sudah mempunyai titik terang, sudah jelas permasalahan ada di dinamo. Nah, permasalahan sudah jelas. Permasalahan ada di area dinamo. Permasalahan ada bisa jadi di 1, arang dinamo habis. 2, laker dinamo macet. 3, magnet daripada dinamo ini sing lepas. Dan yang keempat, angker dinamo sendiri sing putus. Gampang-gampangnya kayak gitulah. Keempat poin ini mana yang bermasalah? Untuk mengetahui kita akan bongkar terlebih dahulu. Oke, untuk area dinamo sudah saya lepas ya. Nah, ini angkernya. Nah, terus kita cek satu persatu. Ini dari segi booster ya, atau arang dinamo ini masih aman ya Mas. Ini baru saja diganti kayak ini masih baru. Berarti untuk arang dinamo kita corek aman. Bentar, lanjut ke laker ini ya. Ini ada laker. Nah, ini berputar juga ringan ya, dalam arti tidak macet. Berarti laker juga aman.
Terus kita cek untuk area magnet. Nah ini ada warna gilap ya, mengkilat. Ini bukan bawaannya grand mas, ini bawaannya mocin ya. Ini sudah dikrom, ditutup daripada dinamo. Intinya magnetnya juga tidak ada masalah ya. Nah ini masih kuat, tidak terlepas dari dudukannya. Tapi dari segi tutup ini bukan bawaannya grand ya, tapi bisa dipakai. Yang penting bautnya sama. Ini bawaannya motor Cina, mocin. Nah, ini dari segi warna ini sudah dikrom. Nah untuk grand sendiri kan warnanya kayak gini mas. Nah ini dinamo warnanya kan kayak gini. Nah, beda sama ini putih krom-kroman ini. Ini bisa saya kategorikan ini bukan bawaannya grand, tapi masih bisa dipakai lah. Yang penting magnetnya tidak lepas. Terus daya magnet juga ada. Nah, ini aman, booster aman, laker aman, kok tetap tidak bisa hidup. Berarti permasalahan tinggal satu kan, ada di angkernya. Apakah angker ini putus atau tidak? Nah, coba kasih lihat ya. Nah ini kan masih bawaan pabrikan ya. Nah kayak gini. Nah sementara sing dua, nah ini sudah solderan sendiri. Nah berarti bisa jadi ini putus mas. Coba kita akan tes. Kita akan tes menggunakan AVO ya. Nah kayak gini, ini AVO. Kita tes. Nah ini jarum bergerak ya. Nah wes terserah mau kali berapa. Yang penting tujuannya jarum bisa bergerak, tandanya AVO tidak ada masalah. Terus satu, ini kita taruh di sini. Nah sini ya. Nah terus ini. Nah perhatikan fokus di jarum sini. Ini harusnya nyambung terus mas. Nah ini kan ini kalau di hari listrik ini akan mengubah jadi magnet utara selatan kan kayak gitu terus sehingga terjadi putaran. Nah gitu. Nah, kalau salah satu ini ada yang putus pasti dinamo tidak akan berputar. Nah, cara ngetes di mana ya kayak gini. Nah ini nyambung terus. Tiap putup-putup kita tes. Nah kayak gini. Terus sampai kayak gini. Nah ini secara teori harus nyambung semua mas. Nyambung semua. Sampai sini nyambung semua. Nah terus nah ini juga masih nyambung. Coba perhatikan untuk yang sini. Ini saya tes. Nah jarum tidak bergerak loh. Ya kan. Kalau sini nyambung. Perhatikan nyambung kan. Sini nyambung. Coba yang sini. Nah berarti sini putus mas. Ini putus. Coba kita akan lihat. Nah ini mas. Nah putus lah toh. Nah ini coba kasih lihat ya. Ini tak kasih nih. Nah putus sih loh. Nah ini putus loh. Nah ini. Nah, coba kalau ini saya kaitkan sini ya. Nah ini terserah mau taruh mana sini ya. Nah kalau saya taruh di sini, ini kan tidak nyambung. Loh tidak nyambung toh. Nggak nyambung. Coba kalau kabel yang putus. Loh nyambung. Nah nyambung kan. Loh nyambung. Nah berarti permasalahan sudah jelas. Ini kabelnya putus. Nah ini nanti kita kaitkan kayak gini terus disolder. Nah ini beres, masalah wis teratasi. Kita akan proses penyolderan. Oke sobat bengkel ya, ini sudah saya sambung. Nah kayak gini. Nah terus kita akan tes lagi. Terserah ini mau taruh sini monggo. Intinya dia harus nyambung kayak gini ya lah. Jarum kan bergerak. Tuh. Terus yang kita solder tadi mana? Ini kan nyambung nggak? Loh nyambung. Sama sini ujung sini. Loh nyambung. Nah wis. Masalah sudah teratasi sobat ya. Nah, tinggal kita proses pasang dan pasti starter akan bisa hidup kembali. Saksikan terus video ini agar tidak gagal paham. Oke sobat bengkel ya, ini untuk area dinamo sudah saya pasang kembali ya, dan kita akan uji dan kita akan coba apakah berhasil penanganan saya. Secara teori motor akan bisa di starter kembali. Kita akan buktikan, kontak kita on-kan dulu. Nah, coba kita starter. Coba sekali lagi. Mantap.
Oke sobat, itu tadi ya cara kita menangani apabila kita kedapatan suatu motor sistem starter yang gagal. Apa-apa saja yang harus kita kerjakan, terutama untuk generasi yang memakai dinamo, bukan ACG. Kalau ACG lain lagi nanti ya. Ini yang memakai dinamo dan memakai bendik, wis gampang-gampangnya kayak gitu. Cara ngetes dan cara menentukan suatu permasalahan pada sistem starter suatu motor. Dan ini tadi permasalahannya karena lilitan angker dinamo itu sing putus, sehingga dinamo tidak bisa berputar. Dan ini tadi sudah saya sambung kembali dengan cara saya solder dan hasilnya sudah mantap. Oke sobat bengkel, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.